Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di konten kali ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kontennya ini jadi gado-gado begini ya. Dari kita review herbal, bahas tentang kesehatan, terus ada mobil, tips keamanan berkendara. Sekarang adalah tentang tanah, jual beli tanah nih ceritanya ya. Jadi ini ada eh, apa namanya, ustadz ya, ustadz, terus beliau ketepatan juga seorang pengusaha, pilot juga, masya Allah ya, ingin menjual tanahnya gitu. Nah ini dijual itu katanya alasannya sih terakhir beliau bilang ke kami ya, ke saya, itu beliau mau beli di tempat lain gitu. Yang awalnya mau beli di sini, mau bikin rumah di sini. Nah, terus kayaknya saya pengen ke tempat lain gitu. Jadi dijual terus minta tolong ke kami gitu ya. Jadi ini ada tanah ya. Nah, ini saya kasih tahu beberapa alasan kenapa sebaiknya eh, viewers saya atau viewers kami ya, kalian semua yang nonton, kalau mau beli tanah ini alasannya apa gitu ya. Nah, jadi ini tanah yang secara luasnya lumayan ya. Jadi bukan yang kayak rumah petak gitu yang bisa cuma dibangun sedikit, kecuali ketika kalian atau Anda semua yang nonton pengen bikin ini jadi rumah petak-petak gitu ya, mungkin bisa aja gitu jadi pavilion-pavilion gitu ya. Tapi kalau misalnya bikin jadi satu rumah pribadi, ini cukup luas gitu. Eh, Kurang lebih sekitar 192 meter persegi ya luasnya itu ya. Nah, ini saya sedang menyusuri lebar apa namanya, eh, bagian lain dari tanahnya ya. Ini masih banyak apa namanya, eh, semak-semak ya, karena ini memang tanah sudah di kafling gitu, sudah dibagi jadi beberapa petak. Nah, ini kondisi yang tanahnya mau dijual ya. Lebar mukanya lebih dari 5 meter ya. Kalau punya mobil itu dua mungkin cukup di depan, mobil dua gitu, atau mobil satu dengan beberapa kendaraan seperti motor itu cukup ya lebar eh, di atas 5 meter ya. Terus ke belakangnya ini juga cukup lumayan ya, jadi mungkin bisa bikin kolam renang mini ya gitu. Nah ini tadi selain alasan tadi, alasan yang lain adalah ketika membeli tanah di sini itu ini termasuk daerah yang masih cukup asri ya. Di sini kita bisa lihat nih ada pohon-pohon gitu ya. Terus kalau itu daerahnya asri, terus strategis ya. Strategis juga, kenapa saya bilang strategis? Deket sama daerah-daerah keramaian gitu. Meskipun lingkungannya pedesaan begini ya, itu deket sama apa namanya, keramaian kayak Jalan Solo gitu ya. Jadi nggak begitu jauh jadi dari lalu lintas Jalan Jogja Solo, kemudian ke Bandara Lama Adi Sucipto, terus juga deket sama stasiun gitu, stasiun atau eh, apa namanya, terminal untuk Trans Jogja ya. Ini lokasinya di daerah Yogyakarta di Sleman itu. Nah, itu terus kemudian juga kalau suka beli apa-apa di Alfa atau Indo ya, Indomart atau Alfamart, itu deket ya. Terus mau ke pasar juga ada, kayak semacam pasar apa namanya, tradisional gitu juga ada ya. Terus lainnya juga deket sama tempat wisata
gitu. Jadi kalau misalnya pengen, ya bahasa anak sekarang healing ya, bahasa orang sekarang healing, pengen healing gitu, pengen ke tempat wisata juga deket ya. Jadi eh, kalau yang terkenal itu kan Candi Prambanan ya, ke Candi Prambanan nggak begitu jauh, tapi ada candi yang kecil yang juga cukup jadi tempat persinggahan atau apa namanya, tempat kunjungan juga ada, namanya Candi Sambisari ya. Itu candi yang di bawah permukaan tanah, bukan kayak gua bawah tanah, bukan. Tapi eh, dia itu menjorok ke bawah gitu. Itu kalau apa namanya, diisi air terus disekat-sekat mungkin bisa jadi danau ya. Gitu. Ada Candi Sambisari. Kemudian eh, deket juga dengan beberapa objek wisata yang lain. Terus ada kalau wisata kuliner juga ada soto batok kalau nggak salah daerah sini ya, cukup terkenal. Pendidikan juga ya, nggak usah diragukan. Nyari PAUD, dari PAUD sampai SMA di sini ada, bahkan beberapa pondok pesantren juga deket-deket sini ada ya. Terus dan yang nggak kalah penting ya keamanan ya. Saya tinggal di daerah ini nama kelurahannya Purwomartani, sudah sekian tahun. Alhamdulillah saya merasa cukup aman tinggal di kelurahan Purwomartani ini. Hah, seperti itu kurang lebih ya. Saya ulangi sedikit lagi, luasnya sekitar 192 meter persegi. 192 meter persegi. Lebar mukanya cukup lumayan ya. Mau dibikin tempat usaha juga kayaknya bagus ya, karena oh ya deket sama ini juga jasa ekspedisi ya. Saya pernah ngirim ke daerah deket sini, nyari jasa ekspedisi sampai ke sini. Ya kalau dari tempat saya agak lumayan, tapi kalau dari sini lumayan deket jasa ekspedisinya. Ya. Nah ini lebar mukanya dari rumah itu sampai sini patok ini. Ya. Seperti itu kurang lebihnya. Nanti kalau ada apa-apa yang mungkin sekiranya kurang, saya tambahkan di deskripsi ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen. Kalau apa namanya, pengen lebih cepat balasnya bisa DM saya di Instagram, saya juga ada nomor HP saya. Kalau nggak salah saya cantumkan juga seperti itu ya. Instagram saya Bekam Jogja 1. Demikian. Wassalamualaikum.